Pencurian terekam kamera pengintai atau CCTV milik masjid kembali terjadi di Kota Batu. Kali ini pencurian dilakukan oleh sepasang suami istri yang berpura-pura akan melaksanakan sholat Isya. Pencurian di Masjid Darul Mutakin Dusun Lajar, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, terekam kamera pengintai atau CCTV milik masjid setempat. Terlihat di rekaman kamera pengintai milik Masjid Darul Mutakin, kedua pelaku yang tak lain adalah pasangan suami istri dengan mengendarai sepeda motor metik. Nampak di rekaman CCTV saat suaminya mencuri sepatu milik jamaah ketika melaksanakan sholat Isya. Kejadian ini terjadi saat warga masyarakat melaksanakan sholat Isya berjamaah. Selain itu, pada rekaman kamera pengintai, istri dari pelaku sesaat akan meninggalkan masjid juga sempat mengambil sebuah bunga di atas pagar masjid. Menurut keterangan pengurus masjid, pencurian ini terjadi di jam sholat Isya sekitar pukul 19.00. Korban adalah mahasiswa baru lulus dari UIN Malang ketika korban melaksanakan sholat Isya. Terlihat pelaku sengaja melakukan aksinya dengan mencari korban karena pelaku datang berdua dengan istrinya. Hingga saat ini kejadian tersebut belum dilaporkan pada kepolisian, namun pihak pengurus masjid berharap pelaku akan sadar apa yang telah dilakukannya. Itu pas sholat Isya sekitar jam 19. Itu yang korbannya orang mana, Pak? Kemarin saya tanya itu mahasiswa yang baru lulus dari UIN Malang. Itu yang ngambil berapa orang, Pak? 2 orang. Pak Sutri ya? Ya, jadi bawa sepeda NMAX warna putih. Nomor polisinya, Pak? Nah, itu yang kemarin kita lihat di CCTV tidak kelihatan nomor polisinya. Pak, itu di CCTV kan nggak ngambil sepatu aja ya. Rupanya mau apa? Hari itu juga bawa kembang apa benar, Pak? Enggak. Kalau yang saya lihat memang dia itu sengaja mencari korban. Jadi sudah dipersiapkan dari awal. Karena dia datang itu kan laki-laki sama perempuan dan mereka mungkin sudah mengamati posisi CCTV. Jadi posisi yang dia lakukan di sini itu menghindari sorotan CCTV. Itu kan juga sholat jamaah. Jadi pada waktu semua berjamaah, lah 2 orang ini beroperasi. Jadi yang satu perempuan itu yang misalnya pengawasan, terus yang laki-laki itu yang ngambil, yang eksekusi. Pura-pura mau sholat gitu ya? Iya, jadi saya lihat gitu di CCTV. Yanto Yancung melaporkan. Untuk menghindari kerugian akibat sepinya penumpang, para sopir mikrolet lebih memilih mangkal di titik keramaian untuk menunggu penumpang. Menjelang pergantian tahun, para sopir berharap ada peningkatan jumlah penumpang, walaupun kondisi jalan saat ini cenderung sepi. Masih belum membaiknya kondisi penumpang tidak membuat para sopir mikrolet berhenti. Mereka tetap beroperasi di tengah berbagai keterbatasan. Pemandangan seperti ini masih terlihat di beberapa titik jalan utama di Kota Malang akibat sepinya penumpang di dalam terminal, sehingga pengemudi lebih memilih mangkal di keramaian untuk mendapatkan penumpang. Kondisi ini bisa dimaklumi karena seringkali selama pandemi pemasukan tidak bisa menutupi biaya pengeluaran untuk BBM, terlebih untuk para sopir yang harus dibebani setoran setiap harinya. Semakin minimnya penumpang terutama pada saat liburan sangat memberatkan para sopir, sehingga jam beroperasi dan jumlah PP yang juga berkurang dibandingkan pada kondisi normal. Hal ini berdampak pada banyaknya titik jalan utama di Kota Malang yang menjadi tempat mangkal kendaraan mikrolet, khususnya di kawasan luar Terminal Hamid Rusdi sampai ke kawasan Pasar Gadang. Menurut salah seorang sopir menjelaskan, pada hari libur akan semakin sulit mendapatkan penumpang, dan saat ini para sopir hanya bisa bertahan dengan kondisi yang masih belum membaik, terutama soal penumpang. Di lokasi sepanjang Jalan Karel Satsitubun Gadang, Kota Malang, terlihat banyak mikrolet yang mangkal untuk menunggu penumpang. Terlebih di kawasan tersebut terdapat beberapa tempat usaha dan menjadi kawasan ramai aktivitas. Para sopir masih berharap menjelang tahun baru ada kenaikan penumpang, walaupun saat ini kondisi jalanan sepi. Ada penumpang Pak, mulai dari kemarin mulai
cuti bersama sampai saat ini, Pak? Terus kita aja kan biasa, nggak ada orang bepergian. Ada bepergian sama sekali, Pak ya? Sekarang kalau nggak, rupanya kalau nggak apa, ya penting kan nggak keluar lah. Nggak keluar, Pak ya? Ya, Berarti sudah Pak ya, PP juga berkurang, Pak ya? kurang. Biasanya berapa PP, Pak, sehari? Satu hari 4. Sekarang? 3, 3. nggak mesti. Jam operasional gimana jam operasional? Ya tetap mau operasinya. Operasi yang hanya kendaraan. Sampai bukan jam operasional. Dari pagi jam berapa? Jam 6 sampai jam 5. Sampai jam 5, Pak ya? Ya, nggak ada penumpang. Menyesuaikan kondisi aja, Pak ya? Ya, Gimana sekarang untuk BBM masih tertutup ya? Ya. Kalau untuk BBM? harganya Pak masih Pak biasa. Maksudnya masih dapat kalau untuk BBM, Pak ya? Ya, Lancar aja. lancar aja. Hanya penumpangnya Ya, Pak. penumpangnya aja. Pak, ini kan sebentar lagi juga tahun baru, Pak, libur tahun baru. Prediksi gimana nih penumpang, Pak? Saya kira nggak ada perubahan, Tetap lah. seperti aja. Apalagi kan masuk kota Malang juga sekarang Pak ya, ada aturannya. Dibatasi, Pak ya. Yohan Hikmawan melaporkan. Akibat diguyur hujan dengan intensitas tinggi, tanaman jenis sayuran di kawasan Sumber Berantas mengalami kerusakan, sehingga volume hasil panen menurun. Untungnya harga jual tinggi sehingga bisa menutupi biaya pengeluaran. Beginilah pemandangan di lahan pertanian sentra penghasil sayur mayur di kawasan Sumber Berantas, Bumiaji, Kota Batu. Akibat terkendala cuaca, sayuran ini banyak terdampak sehingga mengalami kerusakan dan volume hasil panen menurun drastis dibandingkan pada kondisi cuaca normal. Tanaman banyak mengalami kerusakan, khususnya pada bagian daun, mulai dari kubis, sawi, kentang, dan lainnya. Untuk tanaman kubis, terlihat pada bagian daun mulai berwarna kecoklatan dan mengering, sehingga mempengaruhi berat kubis yang siap dipanen. Menurut salah seorang petani menjelaskan, banyak sayuran yang terpaksa dipanen, padahal masih belum waktunya untuk menghindari kerusakan yang semakin parah, dan pada akhirnya akan merugikan petani karena harga jual tidak bisa menutupi pengeluaran. Di lokasi, petani sedang melakukan pemanenan kubis yang harga jual di tingkat petani saat ini melambung tinggi, sehingga walaupun volume panen berkurang, biaya pengeluaran bisa kembali. Tidak hanya kubis, sayuran jenis sawi pun terdampak, sehingga harus dipanen sebelum waktunya. Ini gimana, Pak, pengaruh penghujan untuk tanaman kubis kan? Tanaman kubis rusak semua. Langsung, Untung harganya agak naik, tapi pengaruhnya itu kurangnya 40% dari 40%. iya. Anunya ya, Pak, bagian daunnya atau gimana? Daunnya kering-kering. Kering-kering gitu, Pak. Terus jadi bobot apa? Bobotnya kurang. Bobot kurang sekali. Hujannya karena cukup tinggi. Curah hujannya tinggi, Pak ya? Hujannya tinggi. Tinggi, Pak. Berarti Pak ya, kalau kondisi normal lahan segini bisa dapat berapa? Oh iya, banyak Mas, ini kurangnya 40% nih dari penghasilan nih. Dari penghasilan, Pak ya? Penghasilan kurangnya 40% karena nggak bisa bobotnya kurang karena itu saat kena curah hujan tinggi. Untuk harganya saat ini berapa, Pak? Ya, apanya? Harganya per kilo? Per kilo 8.000. Oh, berarti harga bagus, Pak ya? Harga bagus. Sudah naik sejak berapa lama? Kira-kira 3 minggu. 3 minggu. Asalnya berapa? 2.500. Hampir setengahnya naiknya, Pak ya? 2.500. Pak, yang prediksi, Pak, sebentar lagi kan pergantian tahun, gimana harganya? Bisa semakin meningkat apa gimana? Harga kubis? Kira-kira ini perkiraan semakin meningkat karena nggak ada yang tanaman bagus, nggak ada di mana-mana, nggak ada. Oh, berarti pasokan di tingkat petani juga kurang, Pak ya? Tapi nggak ada kubis dari luar, Pak, luar daerah yang masuk? Nggak ada. Nggak ada, Pak ya? Jadi harga kemungkinan masih bisa... Ya mudah-mudahan harga ini stabil terus. Ya, stabil bagus lah ya. Bagus. Seluas ini. Yohan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat permintaan penurun, berdampak pada turunnya harga apel di tingkat petani. Turunnya harga apel ini dikeluhkan petani karena hasil panen sangat sulit untuk bisa menutupi biaya pengeluaran sehingga petani merugi. Turunnya harga jual apel di tingkat petani berdampak pada kerugian petani karena hasil panen sulit untuk bisa menutupi biaya pengeluaran. Tidak hanya itu, volume hasil panen juga cenderung turun akibat terkendala cuaca. Apel terserang penyakit sehingga kualitas dan kuantitas hasil panen juga berkurang. Saat ini harga apel jenis mana lagi di tingkat petani di kisaran Rp5.000 dan apel ana Rp3.000. Harga tersebut sudah termasuk harga rendah untuk komoditi apel.
Menurut salah seorang petani menjelaskan, saat ini hasil dari bertani apel berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Dengan harga jual yang sering kali di bawah harga normal, sering kali merugikan para petani terlebih biaya untuk obat-obatan yang juga mahal. Di lokasi terlihat buah apel yang terserang penyakit pada buah, baik yang masih berukuran kecil maupun yang sudah besar, serta penyakit lalat buah yang mengakibatkan buah apel rontok dan membusuk. Para petani masih berharap di tahun 2021 kondisi ekonomi masyarakat bisa semakin membaik dan harga apel bisa lebih baik dibandingkan sekarang ini sehingga petani masih bisa menggantungkan hidup dari bertani apel. Harga dari petani itu 5.000. 5.000 buat turun, Mbak? Ya, apel mana lagi itu 5.000. Ana itu 3.000. 3.000. Iya. Itu kan kemarin masih harga bagus ya, pernah bagus ya? Ya, karena kan enggak bisa kirim corona, jadi ditutup jalan tutup, enggak ada yang beli. Oh. Iya. Iya. Enggak ada yang beli. Kalau jadi mau kemana? 5.000 Pak ya, termasuk harga rendah. Waduh, kalau 5.000 yang enggak kembali. Ya kembali. Gitu loh, enggak kembali ya sama sekali. Gitu Sudah berapa loh. lama itu harga turunnya? Nah, ini kalau ya ada kemarau, panas, ini sudah lama ini. Sudah lama. Itu untuk Iya. penyakitnya apa aja kalau musim hujan ini, Pak? Nah, penyakit itu total sama bosok itu yang bisa, yang jarang ditanggulangi itu. Kalau dulu kan enak. Iya. Kalau sekarang enggak bisa udah. Oh. Banyak total, jadi umur sekian sudah total bosok semua sudah enggak panen. Berkurang berapa persen Bapak kalau sudah terserang gitu, Pak, dibanding kondisi normal? Waduh ya banyak lah. Sekarang tuh kalau normal 7.000 itu aja enggak dapat apa-apa. Normal loh. Iya. Harga 7.000 enggak Iya. dapat apa-apa. Jadi harus 10 atau 10 ke atas Itu itu sudah baru ada dapat untung. Iya. Pak. Jadi harga sekarang agak repot juga, Pak. Ya repot, petani itu enggak bisa. Sayuran juga gitu. Hanya mahal mau tahun baru ya kan. Iya. Kalau lain tahun baru, waduh lolos semua. Lolos Nah, semua. ini corona ini yang menyebabkan sudah mati kutu lah. Mati kutu, gitu. Pak, ya. Iya. Jadi Sudah banyak ruginya kalau sudah kayak gitu, Pak. Waduh, kalau gini ya obat itu, waduh, enggak nutut. Berarti bertahan aja, Pak ya. Iya, Nunggu bertahan. kondisi bisa. Ya apel enggak rusak Iya, gitu. Iya. Lari itu kan enggak lari. Iwan Hikmawan melaporkan. Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Mal Hidayatullah atau BMH Malang kembali menyalurkan 100 paket sembako kepada duafa terdampak pandemi COVID-19 di Kota Batu. Bertempat di Balai Kota Among Tani, Lembaga Amil Zakat BMH menyalurkan bantuan 100 paket sembako kepada duafa terdampak COVID-19 di wilayah Kota Batu. Bantuan paket sembako berupa beras, minyak goreng, mie instan, secara simbolis langsung diterima oleh 10 orang perwakilan. Penyerahan bantuan secara simbolis diberikan oleh manajer operasional BMH Jawa Timur Gerai Malang bersama Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Kepala Dinas Sosial dan Kepala BPBD Kota Batu. Manajer operasional BMH Jatim Gerai Malang Abdul Karim mengatakan bahwa santunan diserahkan bagi penerima manfaat untuk kaum duafa. Selain bantuan paket sembako, BMH Jatim Gerai Malang juga aktif memberikan bantuan sosial kemanusiaan lainnya, meliputi tebar nasi bungkus, pembangunan sumur bor untuk antisipasi kemarau, sedekah bagi duafa hingga bantuan pembangunan fisik untuk tempat ibadah. Lasnas Baitul Mal Hidayatullah bekerjasama dengan Pemkot Batu menyalurkan 100 paket sembako, yang dimana 100 paket sembako ini kita berikan untuk warga duafa yang terdampak COVID. Dan semoga yang pertama kami mengucapkan, Lasnas BMH mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan supportnya, bekerjasama bersinergi dengan Pemkot Batu. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para donatur, para simpatisan yang mendukung program-program BMH. Harapannya ke depan apa? Harapannya ke depan kami Lasnas BMH akan terus bersinergi dengan kepala-kepala daerah, baik di Pemkot Batu, Pemkot Malang maupun Pemkab Malang, dan terus memberikan kontribusi yang lebih kepada warga duafa yang terdampak COVID. Sementara Wali Kota Batu mengapresiasi segala kegiatan sosial dan kemanusiaan yang dilakukan oleh BMH Jatim Gerai Malang. Pasalnya, dengan apa yang dilakukan Lembaga Amil Zakat,
mampu meringankan masyarakat yang membutuhkan dan menjadi contoh bagi mereka yang mempunyai harta lebih. Dan bersyukur serta berterima kasih karena teman-teman BMH telah melakukan kepedulian yang sangat luar biasa se-Malang Raya. Diharapkan kegiatan ini menjadi contoh yang baik bagi masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian kepada tetangga atau masyarakat sekitar yang membutuhkan bantuan. Santunan yang diserahkan ini merupakan zakat yang diterima dari para donatur di Malang Raya. Hingga saat ini donatur yang tergabung dalam BMH Jatim Gerai Malang sekitar 5.000 donatur. Dan menjadi harapan BMH masyarakat bisa berpartisipasi menjadi donatur untuk membantu masyarakat lainnya yang membutuhkan. Alhamdulillah saya bersama bapak-bapak dari BMH baru saja memberikan bantuan kepada masyarakat untuk sembako, dan alhamdulillah kemarin juga untuk anak yatim, dan luar biasa juga ada program sumur bor. Dan ini sesuatu hal yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Mudah-mudahan ke depan BMH semakin bisa banyak membantu masyarakat dan bekerja sama dengan pemerintah Kota Batu. Matur nuwun BMH, barakallah, semua pengurus sehat dan insya Allah tetap punya aktivitas yang manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yanto Yancung melaporkan. Pandemi COVID-19 yang melanda tahun 2020 ini tidak membuat para atlet Kota Batu terhenti prestasinya. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Batu mencatat, sepanjang tahun 2020 ada 51 medali yang telah diraih oleh 43 atlet Kota Batu. Ke-43 atlet itu dari 8 cabang olahraga atau cabur, sedangkan level kejuaraan yang menghasilkan medali mulai dari kejuaraan tingkat daerah, provinsi, nasional hingga internasional. Hal ini disampaikan Ketua KONI Kota Batu di hadapan para awak media di Kota Batu. Prestasi itu membuat KONI Kota Batu bangga. KONI menilai para atletnya tidak patah semangat untuk terus meraih prestasi di tengah keterbatasan selama pandemi COVID-19. Kebanyakan prestasi itu diraih saat masuk fase new normal. Rinciannya, 8 cabur yang berprestasi itu yakni para layang, wushu, karate, bulu tangkis, jiu-jitsu, tinju, tenis meja, dan tenis lapangan. Untuk tingkat nasional ada 3 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Untuk di tingkat provinsi mendapat 15 emas, 10 perak, dan 18 perunggu, dengan total keseluruhan 43 medali. Hingga saat ini KONI Kota Batu bersyukur lantaran tidak ada pengurus atau atlet hingga pelatih yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sebelumnya, sebagai upaya agar tidak ada yang terpapar, KONI telah memberikan nutrisi dan gizi kepada para atletnya secara berkala. Dan untuk menunjang prestasi, mulai pembinaan atlet hingga beberapa program dan sebagainya, tahun 2021, KONI Kota Batu mengajukan anggaran 8,7 miliar rupiah. Anggaran tersebut juga untuk mempersiapkan Pekan Olahraga Tingkat Kota atau Porkot tahun depan. Seharusnya Porkot digelar tahun 2020 namun diundur karena pandemi. Juga untuk persiapan Porprov Jatim tahun 2022. Anggota KONI ada 32 cabang olahraga dan alhamdulillah 8 diantaranya tahun ini adalah berprestasi dengan menyumbangkan total 51 medali baik itu tingkat nasional maupun tingkat provinsi, baik emas, perak maupun perunggu. Total atlet yang berprestasi adalah 43 orang dari 8 cabang olahraga. Event-event itu dilaksanakan sebagian secara langsung yang sampai dengan bulan Maret. Kemudian setelah Maret mendekati akhir tahun 2020 ini secara virtual. Yang terakhir adalah kejuaraan nasional wushu nomor taulo, nomor seni. Kita berhasil meraih beberapa medali di sana, dari 5 atlet berhasil memperoleh 7 medali. Tahun 2021 KONI Kota Batu akan fokus pada penyiapan atlet untuk mengikuti Porprov yang akan datang, dan yang kedua adalah menyelenggarakan Pekan Olahraga Kota Batu yang ke-6 di tahun 2021 nanti.
maksimal. Yanto Yanjung melaporkan. Demikian juga